ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Gaya Kritik elit gubernur, ekonomi karena sulit, gubernur guys. membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, ada video terbaru yang lagi viral ya guys ya. Dan ini sepertinya sangat menarik ini untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang remaja yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi karena rumahnya digusur itu ya guys ya. Jadi dia ini bersikukuh guys, ingin diadakan lagi perpisahan di sekolah. Wah wes angel. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa Saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus, Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut Ternyata sudah kuliah. lulus. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini, Pak. Kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya, Pak. Banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda, Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih, Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya, Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua, Pak. Iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya, membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak, Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban
pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan. Agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Orang miskin kok nggak punya rumah, lah kok malah minta perpisahan, guys. Wah. Dari gaya bicaranya aja, ini sudah terlihat ya. Gaya elit, ekonomi sulit, guys. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomong sama anak-anak kayak gini ya, ini nggak bakalan masuk ya, guys ya. Malah yang ada bakalan ngeyel terus, guys. Tapi sebenarnya dia ini mentalnya sudah bagus lah ya. Sudah pinter lah, udah lumayan lah. Tapi hanya saja ini salah pendapat ya, guys. Nah, mungkin ini kalau didukung oleh materi yang tepat, dia bakalan bisa jadi lebih baik ya. Gimana menurut kalian? Setuju atau enggak? Oke, kita lanjut lagi, guys. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang. Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu biar. Setuju Pak. Iya setuju. Jadi banyak banget. Iya Pak. Jadi orang tahu Pak. Iya. Membebani orang tua. Iya. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emo. Iya Bang Emok Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada diadain Pak. Hah? Iya yang nggak ada Ini pasien diadain. Bang Emok. Hah? Iya, Ini Bang pasien Bang Emok. Emok semua. Sebagian. Gimana? Ini kan harus benar dan disiplin. Emang iya saya
Oke. Iya. Nih ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan Pak. Mendingan Jangan semua orang mampu, Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Pak. Nih, Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, Adil. saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Ya akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain, ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan? Enggak. Tidak Pak. Kadang-kadang sehari-hari buat makan aja Nah, susah jadi Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh, jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin bekas dulu kegiatan apalah perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Sekolah mah nyari ilmu dek, bukan nyari wisuda. Udahlah, yang wisuda itu untuk yang sarjana aja ya. Kalau yang SMA atau SMP atau apa itu udah nggak usah ada wisuda lagi lah. Ini setuju banget sih sama Kang Deddy Mulyadi ya. Lagian ini anak udah mah anaknya orang nggak punya ya guys ya, maaf ya, miskin terus rumah aja diparit, kok ya bisa-bisanya gayanya elit ya. Pantesan aja ya, ini karena anaknya ini ngeyel, udah mah nggak paham, dijelasin sama Kang Deddy Mulyadi ya tetap ngeyel. Ini akhirnya banyak sekali dibully ya sama warganet dan netizen guys. Dan ternyata ya komentar-komentarnya juga ya lucu-lucu juga ya, karena ya gimana guys, yang harusnya kalau orang nggak punya itu kan prihatin ya, nggak usah gaya-gayaan lah, apalagi wisuda itu sebenarnya nggak penting sekali lah, kok ini malah katanya perlu wisuda gitu katanya, memang nggak paham, yang ngeyel gitu loh. Jadi mungkin tadinya selalu dimanja terus ya sama orang tuanya, pantesan guys, aura nendang pintunya ini kuat banget ya, mungkin kalau minta iPhone gitu sampai nendang pintu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut lagi guys videonya. Ini saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi Untuk totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, Untuk berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, Pak. buat SMK
Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul Ya, Pak. Ibu terbebani kan? Kami terbebani Merasa Pak. berat kan? Berat Pak. Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, PLT-nya untuk telepon kepala sekolahnya. Iya Pak, justru Untuk kami sudah menghentikan mengajak kegiatan. rapat Pak, tapi Ya. pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik Terima kasih, Pak, Bu. makasih. Cancel hotel, cancel bis, cancel travel. Wah, ini sepertinya SMK Karya Pembaharuan bakalan tekor ini guys. Ya ini bener lah. Udahlah, ini juga lagian nggak penting lah ya guys ya. Yang wisuda gitu, perpisahan gitu, mending untuk yang sarjana aja lah. Ini banyak yang setuju juga ya, cuman si anak yang ngeyel itu ya, yang dia itu sepertinya dijelasin juga ya tetap gak paham. Jadi keras kepalanya, aura keras kepalanya itu kuat banget ya guys ya. Terus ini ada komentar ya guys ya, netizen ini. Pak, saya lulusan tahun lalu dari SMK Karya Pembaharuan. Angkatan saya juga ada yang kegiatannya ke Bali seperti angkatan tersebut. Tapi saya tidak ikut. Terus ibu saya tidak mengizinkan, tapi uangnya nggak ada pengembalian dan ijazah saya ditahan karena masih ada tunggakan. Nah, ini nih. Harusnya kan bisa buat nebus ijazah ya guys ya, untuk melunasi tunggakan ya. Uangnya malah masuk ke study tour dan bahkan anak itu pun nggak ikut ya. Lah terus gimana perasaannya guys? Tak setuju banget sih ya. Kalau ini mending dihilangkan sekalian aja. Oke. Orang ini nih. Aduh, kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA. Biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak? Masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang, berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa kan merubah Bogor juga. Thank you. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang yang sulit dibina memang harus terkadang diberikan hinaan agar muncul kesadaran. Jangan sampai udah kere tapi pengen gaya selangit, gaya elit tapi tinggal di atas parit. Semua orang punya hak untuk mengkritik kebijakan seorang gubernur. Kritikan yang didasari sebuah pembuktian, kritikan yang dimana keluarga, orang tua, ataupun masyarakat dibebankan atas kebijakannya. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak penting. Memaksakan sesuatu tapi tidak punya kemampuan. Harusnya kalian bersyukur punya pemimpin ataupun gubernur yang bisa peduli mulai hal-hal terkecil yang dialami oleh masyarakat. Beban orang tua sudah mulai diringankan. Hinaan, cacian, dan kenyataan hidup yang pahit harusnya bisa mengubah pola pikir dan mindset seseorang. Salam. Dari zaman dulu aja ya, kalau yang nggak ikut itu tetap bayar guys, dan nggak bisa diharapin duitnya itu bakalan balik. Pokoknya ikut nggak ikut tetap bayar. Itu buat mungkin loh ya, itu buat nutupin biaya guru yang
ikut dan guru yang bawa anaknya, ponakan, kayaknya loh ya kemungkinan. Makanya sekarang itu dari Bekasi ke Bali aja 5 juta sampai 6 juta guys. Gak masuk akal ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan yang utama ya guys ya, tentang si anak yang ngeyel tadi ya. Ya gimana ya, udah jelas-jelas kalau sekolah itu yang dicari itu ilmu ya, bukannya perpisahan ya. Ini malah udah rumahnya diparit, terus ngeyel, dan ini malah didukung sama ibunya ya guys ya. Lah kok ibunya ini malah mendukung anaknya? Ada. Terus anaknya ini tipe-tipenya ya kalau nendang pintu apa-apa kayaknya ya manja ya. Emang kebiasaan dimanja ini sama orang tuanya guys. Terus nggak tahu ini kalau bapaknya kayak gimana, ini nggak tahu. Cuman ibunya ya sangat disayangkan sekali ya. Kok malah mendukung anaknya? Orang dia yang debat guys, kok malah saya yang malu ya guys. Ya mending udahlah. Pokoknya untuk wisuda perpisahan seperti itu mending untuk yang sarjana aja lah. Kalau yang SMP, SMA itu mending nggak usah adakan lagi lah, karena ya jadi beban juga ya untuk kita sebagai orang tua. Ya mungkin itu ibunya bukan kepala keluarga, jadi dia nggak ngerti guys. Tapi kalau kita ya sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, ini sangat membebani sekali loh. Bayangkan biayanya ini nominalnya lumayan loh guys. Itu kalau buat makan kan bisa buat berbulan-bulan ya. Tapi ya memang si anak ini yang ngeyel. Udah harusnya kalau orang nggak punya itu kan prihatin ya guys ya. Orang di desa ini tempat saya banyak yang sekolahnya cuma naik sepeda. Terus kalau pulang naik sepeda, pulang kerja sekolah itu dia ngarit. Ya namanya orang nggak punya prihatin ya guys ya. Bukannya kayak gini, malah gaya elit, ekonomi sulit guys. Orang tuanya nggak punya rumah, tapi dia mungkin karena sering dimanja. Ya itu sih efek sampingnya kalau kita terlalu memanjakan anak. Jadi anak itu ya bakalan kayak gini. Akhirnya itu nggak paham, dijelasin bukannya paham tambah paham, ini malah ngeyel. Jadi nggak masuk gitu loh ini di pemikiran dia. Sebenarnya ya bagus sih, mentalnya bagus lah ini, cuman dia ini nggak paham aja sih guys. Kalau dari cara ngomongnya sih udah lumayan lah ya, cuman ya itu dia salah pemahaman aja. Terus terus ini ya pantesan ya kalau banyak, wajar lah kalau ini banyak netizen dan warganet membuli dia ya, karena pada ikut ini juga sih ya. Ikut malu juga mungkin ya. Aduh udah mah tadi denger Kang Deddy ngomong kamu ini orang nggak punya, orang miskin, tapi kok gayanya selangit gitu ya guys ya. Tapi ya mungkin ya ini sebagai pelajaran juga lah buat kita. Jadi kalau kita mendidik anak tuh ya jangan terlalu dimanja lah. Jadi kalau mau apa-apa itu dibiasakan kayak saya guys ya. Dari kecil apa-apa tuh kalau mau uang ya harus bantuin orang tua dulu. Jadi bantuin ke kebun atau bantuin suruh masak gitu mau ya, pokoknya nurut, nanti bakalan dikasih uang guys. Jadi jangan sampai kita ngasih uang cuma-cuma tuh ke anak tuh cuma-cuma gitu loh. Kalau mau uang ya kerja dulu gitu. Nah terus sekarang kan akhirnya pas kita dewasa, kita kan sudah mandiri ya. Jadi nggak apa-apa orang tua, masa ya kalau udah kalau udah terlalu dimanjakan anak, mau sekolah, mau daftar sekolah dianterin, pengen daftar kerja dianterin, jadi kesana kesini tuh dianterin gitu loh, saking manjanya. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Nanti kalau ada video-video terbaru lagi akan kita upload terus ya di channel ini. Terima kasih guys, saya pamit dulu diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.